jadi unek-unek kalian semua nanti bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk itu sebelumnya akan Bapak cek kehadiran. Nanti bisa tunjuk jari ya. Oke, pertama Hadir, Pak. Raffi, Hadir, Pak. Alvis, Hadir, Pak. Ma'ruf, Hadir. Aziz, Rika, Hadir. Karisma, Hadir. Alfia, Hadir. Safa, Hadir. Ica, Hadir. Nia, Hadir. yang terakhir Putra. Hadir. Oke, 12 anak ya. Hadir. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Untuk pada pagi hari ini, yaitu yang perlu kita ketahui tentang tujuan kita melakukan bimbingan di sini, tentunya masih seputar yaitu tentang bullying. Tentang apa? Bullying. Bullying itu panjenengan harus tahu. Yang namanya bullying itu sama dengan yaitu kekerasan. Oke. Kira-kira ada yang tahu bullying itu selain kekerasan apa nama lainnya? Hah? Mengejek, apalagi? Mengucilkan, apalagi? Oh, termasuk menghina. Oke, menghina, mengejek, mengucilkan, atau menghina dan lain sebagainya itu termasuk salah satu yaitu dari bullying, bahkan itu juga terdampak di dalam melakukan bullying. Untuk itu supaya nanti di sekolah kita kalian semua entah di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya bullying, kekerasan contohnya. Maka tujuan kali ini perlu Bapak sampaikan, yaitu satu tujuan pembelajaran tentang bullying. Coba kita tengok. Nah, kita tengok ini akan kita sampaikan yaitu di slide PowerPoint ya. Nanti bisa dilihat ya. Nah, ini tujuan kita melakukan yaitu yang namanya pembelajaran bimbingan pada pagi hari ini. Oke, dilihat. Benar. Nah, ini masih muter-muter ini. Oke. Tujuan bimbingan tentang bullying. Satu, yaitu menjelaskan definisi bullying secara benar. Tadi panjenengan sudah secara umum sudah mengetahui bullying itu apa, tapi secara benar nanti kita jelaskan dan kita telah pelajari. Yang nomor dua, mengidentifikasi jenis-jenis bullying beserta contohnya. Ini. Yang ketiga, peserta didik mampu mencegah dan mengatasi perilaku bullying. Yang keempat, peserta didik mampu mengelola sikap bergaul agar terhindar dari perilaku bullying. Ini tujuan kita melakukan bimbingan secara klasikal. Semoga nanti panjenengan bisa mengetahui apa itu bullying dan bisa mengidentifikasi dan nanti mampu mencegah yaitu dari perilaku bullying. Oke. Kita lanjut. Apa itu bullying? Nah, coba kita lihat nih, kita tengok gambarnya itu. Sangat menyakitkan kan? Oke. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang kali oleh satu individu atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah. Ini dengan tujuan merendahkan atau menyakiti. Ini yang namanya bullying. Perilaku agresif dilakukan berkali-kali. Mungkin setiap masuk sekolah, ketemu orang yang diejek, hari ini kita lakukan, besok masuk sekolah dilakukan lagi, besok masuk sekolah kita lakukan lagi. Apa? Untuk merendahkan.
menyakiti kepada mereka yang mungkin lebih lemah. Entah itu dilakukan secara individu maupun dilakukan secara berkelompok atau bersama. Kadang-kadang kan ada orangnya kecil, nanti dihina-hina, dasar kamu kecil, tiap hari dihina, kurang-kurangnya dipalak, dimintai uang. Kira-kira ada begitu model begitu? Ada. Nah ini termasuk bullying. Nah, sekarang bentuk-bentuk atau jenis bullying kalian harus tahu. Ini fisik. Satu jenis bullying berupa fisik. Apa itu? Contohnya memukul, mendorong, menendang. Ketemu dengan temennya, tiba-tiba kita pukul. Bahasa kerennya kalau orang desa kita kemok. Nah, kita jambak, kita tendang, kita dorong. Ini termasuk bullying jenis fisik, kekerasan fisik. Yang nomor 2 yaitu bullying jenis sosial, mengucilkan, menyebarkan rumor, padahal kita kan juga manusia sosial. Nah, ketika manusia hidupnya harus bersama, tapi ada salah satu teman kita, ada salah satu tetangga, ada salah satu manusia ketika dikucilkan, mereka tidak mau berkumpul lagi dengan temannya, tidak mau berkumpul lagi dengan tetangganya, tidak mau berkumpul lagi dengan orang lain karena dikucilkan, menyebarkan rumor, fitnah, hasut, dengki, serai dan lain sebagainya. Itu juga termasuk bullying jenis sosial. Sekarang yang nomor 3, bullying verbal. Artinya apa? Yaitu kita ingat ketika kita fisik tadi itu adalah bentuk bullying secara badan, tapi kalau verbal ini lebih fokus yaitu dalam hati, kan begitu. Maka di situ dikatakan ada contoh verbal itu seperti hanya mengejek, dasar kamu orang miskin. Kira-kira itu sakitnya di mana? Di kepala atau di hati? Menghina, dasar kamu jelek, hitam, nah, dekil, nah, ada ya? Ada. Terus memberikan julukan, orangnya pendek, punter, nanti dikasih julukan sumpel bom. Nah, ini kan tidak boleh, tidak boleh. Orangnya tinggi, kering, dikasih julukan cungkring. Nah, tidak boleh. Ini namanya mengejek, menghina atau memberi julukan. Ini salah satu jenis bullying verbal. Sekarang yang nomor 4 yaitu cyberbullying. Cyberbullying, pernah mendengar kata cyber? Pernah ya? Tentunya itu berkenaan dengan media sosial. Apalagi zaman sekarang, zaman digitalisasi, zaman modern, zaman dunia maya. Coba kita ingat, digitalisasi sekarang itu yang semakin marak. Ada yang namanya Instagram, ada yang namanya Facebook, ada yang namanya WhatsApp, ada yang namanya apa? TikTok. Nah, sekarang ada lagi lain sebagainya, masih banyak ini. Nah, cyberbullying itu maksudnya kita menghina, mengolok-olok seseorang, tapi melalui media sosial, platform online. Ketika mungkin ada status si A apa, mungkin sekarang kita komen dengan komenan yang pedas. Nah, ini termasuk sudah bullying cyberbullying, kan begitu. Mungkin kita WA temen, tapi WA-nya dengan sindiran, mengejek, dengan menghina, juga termasuk cyberbullying. Lalu untuk itu
Ada istilah kalau dulu. Nah, kalau dulu beda kalau sekarang. Kalau dulu itu apa? Yaitu ucapanmu harimaumu, tapi kalau sekarang tidak. Jari-jarimu harimau. Maka berbijaklah kalian di dalam bermain media sosial. Supaya apa? Supaya cyberbullying ini tidak selalu ada. Jadilah netizen yang baik. Coba kita lihat kenapa kok begitu? Karena ada dampaknya. Dampak bullying coba kita tengok di situ. Nah ini ada isolasi sosial. Tahu isolasi tahu? Kalau isolasi pernah Pak. Isolasi tahu? Isolasi itu artinya menyendiri. Nah ini isolasi sosial itu korban cenderung menarik diri dari hubungan sosial karena takut ada malu. Ini takut, malu, khawatir nanti ketika berangkat sekolah akan diejek, akan dihina lagi, akan diantemi lagi, akan dikekok lagi oleh temannya. Terjadi isolasi sosial, tidak mau berkumpul, tidak mau berangkat sekolah. Ini dampaknya. Dampak yang kedua yaitu masalah psikologis. Korban akan mengalami kecemasan, depresi, penurunan kepercayaan diri. Nah, kenapa kamu kok nggak kumpul-kumpul dengan tamu? Saya nggak mau, nggak percaya diri saya. Nah ini, saya cemas. Nah kok kenapa kok cemas? Khawatir nanti saya dihina lagi. Kayak kemarin ketika di pojokan sekolah. Nah ini masalah psikologis. Terus yang ketiga, prestasi akademik menurun. Biasanya seorang siswa itu pandai, karena diejek, akhirnya pikirannya depresi, tidak mau berpikir, terus dol, tidak mau berangkat sekolah, tidak mau ikuti pendidikan, mengikuti apa yang menjadi kemauan guru, karena sering diejek oleh temannya, sering dihina, maka pada akhirnya nilai akademiknya akan menjadi menurun karena tidak bisa konsentrasi di sekolah, di kelas dalam menerima pelajaran. Oke. Masalah kesehatan fisik ini sangat dampak sekali ini. Ketika ada bullying, maka rasa sakit fisik ini bisa mengakibatkan kepala pusing, esomania. Bukan hanya itu, bahkan mungkin menjadikan depresi, bisa masuk di rumah sakit jiwa, gila, kan begitu. Sutrisno itu ganteng, tapi kalau stres, nah ini bahaya. Sutrisno ganteng, tapi kalau stres ini bahaya. Maka kesehatan fisik, kesehatan mental itu juga akan berdampak ketika ada yang namanya bullying. Kira-kira dari sini mungkin ada yang mau dipertanyakan untuk anak-anak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang coba kita katakan stop bullying, gitu ya? Apa? Kita stop bullying dengan cara tangan diletakkan di atas. Coba, ini semuanya depan ya. Ada pesini toh ya, semuanya ada pesini. Oke, sini. Oke. Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Oke, terima kasih. Ini bullying perlu kita hindari. Terus yang selanjutnya yaitu tanda-tanda adanya bullying. Nah ini tanda-tanda adanya bullying. Oke. Nah, peserta didik itu akan mengalami yang namanya perubahan perilaku. Akan mengalami yang namanya perubahan perilaku. Oke.
siswa biasanya aktif itu akan menjadi pendiam atau mungkin akan menjadi cemas. Perubahan perilaku biasanya aktif, sering ikut kegiatan, sering ikut ekstrakurikuler, sering ikut pramuka. Karena adanya bullying maka dia tidak mau masuk. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi seorang pendiam. Dia biasanya aktif, sekarang menyendiri. Ini. Selanjutnya cedera fisik, luka lebam yang tidak dapat dijelaskan. Penurunan prestasi, tadi sudah dijelaskan, kesulitan dalam mengikuti pelajaran, penurunnya nilai akademik, sering menghindari sekolah, sering bolos. Kenapa kok bolos, nak? Tidak apa-apa. Kenapa kok bolos? Ternyata ketika ditanya terus, di sekolah ada masalah dengan temannya, di sekolah ada masalah dengan orang lain. Menghindari sekolah, yang aslinya mau sekolah tapi tidak mau sekolah, mengeluh sakit, menolak sekolah sebab mungkin ada apa-apa di sekolah. Ini tanda-tanda peserta didik atau siswa yang mengalami perilaku bullying. Kira-kira masih pernah lihat tanda-tanda kayak begini? Masih. Oke, kalau ada, jenengan sebagai seorang siswa harus tanggap, harus tahu bagaimana seorang siswa itu bisa mencegah terjadinya bullying. Mengapa bullying terjadi? Coba kita lihat. Karena tekanan sosial. Mungkin terkadang para pelaku itu merasa terdorong oleh kelompok teman untuk memulih agar diterima. Kamu bisa saya terima, jadi kelompok saya, geng saya. Ini kan baru geng-gengan ini. Coba kamu praktekkan, kamu harus bisa itu menghina orang itu. Akhirnya apa? Bisa menghina, diterima. Kan begitu. Nah ini rasa ingin berkuasa. Pelaku ingin menunjukkan superioritas di atas korban, biar keren, biar kelihatan gagah, biar kelihatan ditakuti oleh teman-temannya, biar apa, langsung melihatkan gagahnya. Nah ini biar ditunjuk menjadi ketua geng atau mungkin ditunjuk menjadi orang-orang yang kita takuti. Nah ini jangan. Pengaruh lingkungan. Nah, coba kita lihat di situ ada pengaruh lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi tentang perilaku anak-anak. Maka panjenengan harus rajin-rajin, harus pandai-pandai memilih teman. Begitu ya. Barang siapa itu kok sering dekat dengan orang yang jual minyak, walaupun tidak kita beli, maka kita akan berbau harum. Tapi beda ketika kita kok dekat dengan tukang pandai, walaupun kita tidak membuat pisau, suatu saat yang namanya api akan meletik terkena tubuh kita. Itu hanya pepatah saja. Pengaruh lingkungan itu sangat besar sekali untuk membuat karakter seorang siswa. Maka termasuk terjadi bullying karena pengaruh lingkungan. Kurangnya empati. Nah ini mohon maaf, siswa harus punya rasa empati ya. Rasa empati, bahasa Jawa mesakne. Apa? Tahu mesakne ya? Mesakne. Ketika kita menyakiti orang lain, kita akan terasa sakit. Ketika kita sakit, maka jangan menyakiti orang lain. Bullying terjadi karena kurangnya rasa mesakne atau kurangnya empati. Jadinya tidak memahami tentang penderitaan orang lain.
itu bullying. Sekarang dampak jangka panjangnya. Nah, ini jangka panjangnya. Kita lihat gangguan kesehatan mental. Ini nanti akan bisa depresi, akan bisa terjadi kecemasan. Akhirnya kemana? Akhirnya mungkin ke rumah sakit jiwa, kesulitan sosial, masalah dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat mungkin kurang, kehilangan kepercayaan diri, korban merasa tidak berharga atau selalu dihantui ketakutan di lingkungan sosial. Ini dampak jangka panjangnya untuk bullying. Nah, langkah-langkah pencegahan bullying bagaimana anak-anak? Coba memberikan pendidikan tentang dampak bullying kepada siswa, guru, orang tua. Maka pendidikan tentang pencegahan bullying itu bisa dicegah, harus ada pendidikan di ranah siswa, di ranah guru, di ranah orang tua, bahkan mungkin lebih luasnya sekup masyarakat. Ini penghinaan supaya dicegah, siswa harus ikut bertanggung jawab, guru, orang tua harus semuanya ikut bertanggung jawab. Maka perlu ada pendidikan tentang langkah-langkah pencegahan bullying. Selanjutnya mendorong nilai saling menghormati, toleransi di lingkungan sekolah. Walaupun mungkin kalau di sekolah kita SMP Islam Rodotul Ufat semuanya muslim, tapi tidak menutup kemungkinan di sekolah yang lain juga ada yang namanya non-muslim, saling menghargai, kan begitu. Ya, jangan membeda-bedakan suku, jangan membeda-bedakan ras, jangan membeda-bedakan agama, warna kulit. Kamu hitam dasar anak alas, tidak boleh ya, tidak boleh. Saling menghormati, yang pandai menghormati yang bodoh jangan lupa juga menghormati yang pandai, saling mengasihi, menyayangi. Yang selanjutnya, sekolah perlu memiliki kebijakan anti bullying yang tegas. Maka sekolah ada aturan. Siapa yang melanggar aturan akan terkena dampaknya. Dampaknya apa? Mungkin panjenengan akan dihukum, kan begitu. Akan ada scoring, mungkin atau akan ada hal-hal yang lain. Mungkin bahkan orang tua bisa dipanggil. Ini anti bullying harus ada atau harus tegas ditegakkan. Yang keempat, memberikan konseling bagi korban maupun pelaku untuk mencegah terulangnya bullying. Berarti ada rasa tanggung jawab, pelaku maupun korban semuanya harus dilakukan langkah-langkah pencegahan. Ini tadi saya katakan, selain siswa, orang tua juga harus berperan, guru harus berperan. Nah, peran orang tua dan guru apa di dalam pencegahan bullying? Nah, orang tua ini ajak anak berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah dan perhatikan tanda-tanda perubahan perilaku. Ini untuk orang tua ya. Nanti besok jenengan ketika jadi orang tua, biasanya anak itu ketika ada perubahan pasti ada masalah, bener gak? Biasanya sregep, kok sekarang itu lelet, pasti ada masalah. Biasanya nilai akademiknya bagus, tapi sekarang kok nilainya melorot, berarti ada masalah. Orang tua harus tahu. Guru, peran guru memonitor interaksi siswa di kelas.
Maka walaupun keadaan apapun, guru tetap akan memonitor panjenengan. Ini di area umum, online, semuanya ketika ada tindak bullying, guru akan menindaklanjuti sesuai kapasitasnya. Ini namanya bullying. Oke, sebagai penutup, mari kita semua harus bertanggung jawab tentang anti bullying. Biar tidak ngantuk, sekarang kita ice breaking dulu. Oke? Oke ya? Ice breaking. Biasanya apa ice breakingnya? Oke, tepuk semangat. Oke, semuanya siap? Tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dadadang, ding ding ding, dung dung dung, set, semangat. Ya, semangatnya bukan begitu. Yang keren kayak semangat. Ini ya. Oke, ulangi. Semangat. Oke, terima kasih. Ini sekarang untuk lebih jelasnya, yaitu kalian akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok ya. Oke, ini sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Nanti kita lihat, Bapak akan menayangkan yaitu sebuah video pendek. Nanti bisa kalian lihat, itu termasuk salah satu di dalamnya itu nanti bullying apa, bagaimana pencegahannya, seperti halnya yang sudah tadi Bapak paparkan ya. Oke, semuanya harus mengerjakan satu kertas untuk satu kelompok. Nanti setelah itu jenengan dipresentasikan, begitu ya. Oke, itu sekarang kita lihat. Sudah siap? Nah ya. Oke, itu nanti dilihat ada cerita pendek. Dengan nanti apa yang terjadi di situ, bullying apa, nanti cara penjagaannya bagaimana. Nanti setelah itu panjenengan bisa presentasikan. Oke? Oke. AUF mode. Sekarang seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, aduh, kakiku sakit. Ya, jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Bani terhadap Ari berubah menjadi perseteruan. Hei, jelek, pensilnya bagus tuh, mau dong. Maaf, pensilnya mau aku pakai. Ya, sini aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Bani dan Ari. Gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirundung oleh Bani. Bani yang merasa jika ia kuat, kerap mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ari, menyiram air hingga memukul Ari. Guru meninggalkan aduan siswi, ia bergegas mengenai Bani dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini.
Nggak ada apa-apa, Bu. Itu aku cuma bercanda sama Ari. Apa benar itu, Ari? Badi, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak teruji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Badi. Malahan teman-teman sekelasku menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tidak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki teman satupun. Aku minta maaf, Bu. Bukan ke ibu dong, minta maaflah ke Ari. Oh iya, Ari, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Badi. Nah sekarang, Badi ikut ibu ke ruang guru ya. Iya, Bu. Udah ya. Nah ini yang jenengan lakukan, yang sudah jenengan lihat tadi, tolong didiskusikan antara Ari sama Budi ya. Tapi siapa tadi yang jadi korban? Ari. Yang menjadi pelaku bullying? Budi. Oke, itu yang sudah jenengan lihat. Apa yang dilakukan Budi kepada Ari, kira-kira itu bullying apa, sebabnya apa, nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Oke? Nah, silakan. Cukup 3 menit saja ya. Nah, tadi bullying kan banyak tadi. Ada bullying verbal, ada bullying fisik, ada bullying cyberbullying dan lain sebagainya. Termasuk bullying apa tadi? Oke, 2 menit lagi. Nanti yang kelompok putri presentasi satu saja, yang putra nanti satu saja ya. Melihat waktunya mungkin kalau tidak cukup nanti bisa dipresentasikan untuk minggu yang akan datang itu.
Oke, 30 detik lagi. Oke, terima kasih yang sudah selesai. Bisa dipresentasikan dulu. Sudah ya? Cukup ya? Mungkin bisa dipresentasikan kelompok itu. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bullying. Dari video tadi menerangkan bahwa kita selalu membuli hari dengan cara fisik dan verbal. Contohnya seperti menendang, memukul, mengejek. Dan cara mencegahnya adalah guru harus memberikan nasihat kepada pelaku agar pelaku tidak mengulanginya lagi. Oke, terima kasih. Kita close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang kelompok Putri. Nah, silakan. Oke, yang keras ya suaranya, biar temennya dengar itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang stop bullying. Jenis bullying yang dilakukan Budi adalah bullying fisik dan verbal. Seperti Budi membuli Ari karena ingin terlihat keren dan gagah. Contoh bullying fisik, menendang, mendorong dan lain sebagainya. Bullying verbal, menghina, mengejek dan memberi julukan. Cukup? Nah, terima kasih. Kita kasih aplaus. Nah, cukup ya? Cukup 2 saja ya? Oke, untuk evaluasi tadi kita lihat ada yang namanya menendang, mendorong antara Budi sama Ari yang dilakukan Budi kepada Ari. Itu tadi apa? Bullying apa? Fisik ya, fisik. Terus Budi menghina Ari tadi kan ada kan? Itu termasuk apa? Bullying apa? Verbal. Lah, terus pencegahannya bagaimana? Budi dan Ari semuanya dikasih tahu bahwasanya menghina atau melakukan bullying itu dampaknya sangat buruk. Siapa saja yang bisa melakukan anti bullying? Siswa. Pencegahannya juga guru. Mungkin orang tua mungkin juga dikasih tahu. Oke, kita sekarang stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita tutup, Pak Guru ingin memberikan sebuah kertas warna. Nanti untuk komitmen panjenengan kasih nama, ditulisi stop bullying besar, tanda tangani, terus panjenengan tempel di sana. Oke? Oke ya? Waktunya 1 menit. Oke. Langsung ditulis ya, tidak ada cium-cium, kertas sama saja kan. Langsung ditulis nama, dikasih komitmen stop bullying, tanda tangan. Nanti ditempelkan di papan tulis sebelah kanan ya, di pojok. Ada yang belum dapat kertas? Sudah? Ya.
bisa ditempel. Langsung bisa ditempel ya. Nah, di sini di papan tulis saja itu. Ayo pojok. Nah, oke. Masih ada yang belum? Ya, mungkin Ma'ruf coba sedikit. Pas. Oke, terima kasih untuk komitmen panjenengan semua untuk stok Bu. Sekali lagi sebelum kita akhiri, yaitu bullying tadi sikap agresif secara berulang-ulang kepada yang lebih lemah untuk menjatuhkan, entah menjatuhkan martabatnya ataupun itu namanya bullying. Bullying tadi itu ada 4 ya, ada fisik, ada 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 cyberbullying. Itu semuanya harus kita jauhi. Sekali lagi terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Semoga senantiasa bullying terhindar dari sekolah kita, dari masyarakat, dari keluarga. Tentunya kita menjadi generasi pemuda yang lebih baik, harapan bangsa negara. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.